area goa. Akhirnya Reza turun sendirian menemui dukun itu secara langsung. Wondo meminta Reza untuk duduk dan menanyakan apa keperluannya. Reza berkata jika ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah yang ditempatinya itu. Reza juga ingin melihat apa yang dialami pacarnya Wulan saat berkunjung ke rumah itu. Wondo berkata jika Reza benar sungguh-sungguh ingin tahu apa yang ada di dalam rumah itu, ia meminta kujang milik Reza untuk diserahkan padanya. Reza keheranan bagaimana bisa Wondo tahu jika Reza memiliki kujang. Dukun itu berkata jika mereka pernah bertemu sekali di dalam rumah itu. Ia mengusap wajahnya dan seketika wajah tuanya menjadi sangat muda. Ya, Wondo adalah dukun yang datang untuk melakukan ritual di rumah itu. Melihat hal itu, keringat Reza semakin bercucuran. Wondo kembali meminta pusaka yang disimpan Reza di dalam tasnya. Ia berkata akan terjadi gesekan energi yang bisa mencelakai Reza sendiri. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, Reza mau memberikan kujang milik ayahnya untuk Wondo. Segera, Wondo simpan kujang itu dan memberikan kain kafan pada Reza. Ia meminta Reza untuk menanggalkan semua pakaiannya dan mengganti dengan pakaian kafan itu. Setelah Reza menitipkan pakaiannya pada Indra, ia diminta masuk ke dalam jamban. Wondo menjelaskan jika sumber air jamban itu merupakan air sakral yang sudah dipercaya khasiatnya sejak ribuan tahun lalu. Banyak orang yang mencari keberadaan jamban itu untuk melakukan ritual. Reza diminta untuk bersimpuh dengan nyaman dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam dunia yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Pengalaman itu hanya akan dilalui sekali seumur hidup. Setelah Reza siap, Wondo membacakan mantra sembari melemparkan bunga dan sesajen ke dalam mata air sakral itu. Ia meminta Reza untuk menyiram tubuhnya dengan air dan kelopak bunga yang mengambang di atasnya. Ia akan kembali sesaat setelah Reza usai mengguyur tubuhnya. Sebelum Wondo pergi, ia berkata jika mereka sudah datang ke tempat itu untuk melihat Reza. Segera setelah Wondo pergi, Reza mengambil air beserta kelopak bunga dan disiramkannya ke sekujur tubuh. Saat melampaui 4 gayung, kepala Reza terdongak ke atas dan melihat gelapnya langit malam. Reza menundukkan pandangannya dan melihat 3 benda di dalam air, yaitu rokok, sarung, dan keris. Seketika itu, badan Reza mulai lemah dan kesulitan bernafas. Ia terbayang wajah Indra yang tengah merokok, Minto yang menciumi sarungnya, dan ayah yang mengusap keris pemberian Wulan. Tak lama, Wondo kembali masuk ke dalam jamban. Ia melihat Reza sudah tertunduk lemah tak berdaya. Wondo memberikan 3 kelopak bunga dan menyuruh Reza untuk memakannya sampai habis di lumat lembut. Reza segera memakan kelopak bunga itu meski serasa mau muntah. Seketika itu mata Reza terbelalak seperti mau copot keluar. Ia tersungkur kesakitan dan tak bisa bernafas. Bahkan untuk berbicara pun susah. Pak Wondo mengambil bisa ular gaib menggunakan 3 helai daun. Wondo mengusap wajah Reza menggunakan dedaunan itu sambil menasehati agar tidak berlaku sombong dan congkak. Sebagai manusia beriman tak seharusnya menantang maut. Reza masih mencoba membuka mulutnya untuk berbicara, namun tak ada suara apapun yang keluar. Wondo mempersilahkan Reza untuk berbicara. Seketika itu suaranya kembali bisa didengar. Reza berkata jika ia teringat dengan 3 orang yang dikenalinya serta melihat 3 benda yang mengapung di atas air. Dukun itu berkata jika 3 orang dan 3 benda itu adalah tumbal yang diminta oleh penunggu air sakral itu. Dari perjanjian yang dilakukan Reza, ia harus memberikan pengorbanan. Reza terbelalak kebingungan. Ia merasa tidak pernah berniat untuk melakukan perjanjian apapun. Wondo berkata jika Reza baru saja menyetujui perjanjian itu dengan memakan 3 kelopak bunga. 3 kelopak bunga itu menandakan jika ia setuju atas 3 tumbal yang diminta. Reza masih mengelak. Ia berkata jika dirinya tidak akan pernah menyerahkan tumbal apapun dan dia tidak mau melakukan perjanjian apapun. Namun Wondo berkata jika semua sudah terlambat karena nasi sudah menjadi nasi goreng. Dukun itu menegaskan jika dirinya hanyalah pemberi pesan, sedangkan perjanjian yang Reza lakukan hanya ia dan iblis yang tahu. Sebelum meninggalkan Reza, Wondo berkata jika tugasnya sudah selesai. Mulai esok hari, hidup Reza akan berubah selamanya. Reza akan mulai melihat makhluk dari dunia lain di sekitarannya. Wondo mengucapkan selamat pada Reza karena akan segera menempuh kehidupannya yang baru dan tidak akan pernah kembali normal. Tak lama berselang, Indra masuk ke dalam jamban disusul oleh Minto dan Pak Dikin. Mereka menolong Reza dan mengajaknya pergi dari tempat mengerikan itu.
Setelah Reza mengenakan pakaian lagi, mereka bergegas untuk pergi ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, Reza baru menyadari jika tas yang dikenakan masih tertinggal di goa milik Dukun Wondo. Minto meminta Reza untuk menanggalkan tasnya itu karena hari sudah sangat larut. Namun Reza bersikeras untuk mengambil tas yang merupakan pemberian Wulan. Minto dan Pak Digin kembali ke mobil, sementara Indra menemani Reza mencari keberadaan tasnya tersebut. Mereka berdua menyusuri jalan setapak itu lagi ke arah gua. Mereka terus berjalan namun tak juga menemukan gua itu. Indra mengeluh sangat kelelahan karena ia merasakan sudah berjam-jam hanya berputar-putar di area tersebut. Saat ia melihat jam tangannya, ternyata sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Anehnya, langit di hutan itu sangat gelap seperti malam hari. Indra mulai menyadari ada hal yang tak beres di hutan tersebut. Indra memaksa diri untuk kembali ke mobil, sementara Reza melihat tasnya berada di bawah pohon. Reza berlari untuk mengambil tasnya dan bergegas menyusul Indra. Sayangnya, Indra sudah jauh melangkah hingga Reza kehilangan jejak Indra. Reza terus berjalan menyusuri hutan sendirian sambil memanggil nama Indra berulang kali. Saat ia kebingungan, Reza mendengar ada suara benda jatuh di sekitarnya. Reza mendekati arah suara itu dan menemukan buah berwarna merah seperti jantung manusia. Benda itu terus berjatuhan dari atas dan saat mendongakkan kepalanya terlihat hantu laki-laki tua meringis kepadanya. Seketika itu kawanan para tuyul setengah kera turun dari pohon dan mulai mengejar Reza. Reza yang ketakutan berlari sekencangnya untuk menyelamatkan diri. Namun sayang, ia berhasil dikepung oleh kawanan para iblis kera tuyul itu. Anehnya, iblis kerdil itu justru bersimpuh dan menyembahnya. Seketika, semua menjadi gelap gulita dan adegan berganti. 2 hari kemudian, Reza terlihat berbaring di sebuah kamar. Minto terlihat bahagia menyambut temannya yang akhirnya tersadar juga. Minto segera memberikan air putih untuk temannya tersebut. Pria asing mencengur Reza dan berkata jika ia akan segera menjemput Bahwarsono. Entah apa yang terjadi padanya, namun wajah Reza dipenuhi dengan luka dan lebam. Minto berkata jika mereka berada di dalam rumah Bahwarsono, dukun tertua di Banyuwangi. Pria asing tadi adalah penduduk lokal yang membantu Minto mencari Reza dan Indra. Teringat dengan Indra, Reza langsung terperanjat untuk pergi mencari Indra. Dengan sigap, Minto menghalangi Reza. Minto terlihat menyembunyikan sesuatu dan berkata jika Indra baik-baik saja dan sedang beristirahat di kamar sebelah. Tiba-tiba terdengar suara azan dari kejauhan. Reza menutup telinganya dan mengeluh kepanasan. Entah bagaimana, namun Reza kesakitan jika mendengar azan. Ia meminta Minto untuk menggujur tubuhnya dengan air yang banyak. Mereka bergegas menuju ke tempat kakus dan menggujur tubuh Reza hingga lantunan azan usai. Selang beberapa saat, Bahwarsono datang menjumpai Reza. Minto memperkenalkan Bahwarsono sebagai orang pintar yang membantunya untuk menemukan Reza. Bahwarsono bertanya apa yang dilakukan Reza. Sementara Reza hanya terdiam ketakutan. Bahwarsono menghapus mantra yang masih menempel di tubuh Reza. Seketika itu Reza kembali teringat dengan Indra. Ternyata Indra terbaring di rumah Bahwarsono dengan kondisi yang mengenaskan. Reza terus bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Indra. Ia juga menanyakan di mana keberadaan Pak Digin. Bahwarsono berkata jika Pak Digin sedang mencarikan benda untuk menolong Indra. Dukun itu meminta Reza untuk berbincang di luar dengannya agar tidak mengganggu jiwa Indra. Di kampung itu penuh dengan warga yang beraktivitas di depan rumah. Minto menceritakan apa yang terjadi pada Reza. Selama ini ia dan Pak Digin terus mencari keberadaan Reza dan Indra selama 2 hari berturut-turut. Karena tak kunjung ketemu, Pak Digin menemui Bahwarsono untuk meminta bantuan. Akhirnya Reza dan Indra berhasil menemukan di dekat gua Dukun Wondo. Mendengar hal itu, Reza semakin keheranan. Ia berkata jika dia dan Indra berjam-jam mencari gua itu namun tak bisa menemukannya. Reza meminta penjelasan dari Bahwarsono tentang apa yang terjadi padanya. Warsono berkata jika Reza sendiri tahu persis apa yang terjadi, namun dalam diri Reza masih meremehkan kejadian janggal itu dan menganggapnya hanya angin lalu. Reza menegaskan jika manusia tak boleh takut dengan hal-hal gaib. Warsono membenarkan perkataan itu, namun tidak takut itu bukan berarti tidak hormat. Meskipun kita tidak takut, sebagai orang yang beriman wajib percaya dan saling menghormati terhadap sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Reza masih menyangkal dan berkata jika ia tak takut, karena tak ada makhluk gaib yang bisa mempunyai kekuatan sebesar itu hingga bisa mencabut nyawa manusia. Dengan tegas, Mbah Warsono menyangkal perkataan Reza dan berkata jika tak ada satu orang pun yang tahu seberapa besar kekuatan dari makhluk gaib. Hal itu masih dan akan terus menjadi misteri. Tak lain hanya Allah lah yang mengetahuinya. Reza tertegun mendengar penjelasan Mbah Warsono. Ia mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan asal-usul rumah mes mereka. Mbah Warsono menceritakan bahwa dulunya kejadian mengerikan pernah terjadi di desa itu. Hal itu terjadi saat Warsono masih kecil. Rumah mes mereka dulunya adalah milik keluarga bangsawan berdarah biru. Rumah itu diwariskan turun-temurun sebelum akhirnya dibeli oleh perusahaan tempat Reza bekerja. Penduduk sekitar percaya jika dalam keluarga ningrat itu selalu ada anak kecil yang mati secara misterius. Pemakaman anak itu pun dilakukan secara tertutup. Dari kejadian janggal itu, warga percaya jika keluarga di rumah itu telah melakukan pesugihan. Karena praktek sihir yang dilakukan semakin meresahkan, akhirnya para warga menjadi brutal dan membantai semua anggota keluarga di rumah itu. Istri pemilik rumah itu mendapat penyiksaan paling sadis karena terus mengelak jika keluarganya mempraktekkan ilmu hitam. Warga memegal kepalanya dan menenggelamkan tubuhnya ke dasar sumur di rumah itu. Suatu ketika, sanak saudara keluarga itu ada yang datang dan menempati rumah tersebut. Namun hanya bertahan sangat singkat dan memilih untuk menjual rumahnya karena ia sendiri sering dihantui ketika tinggal di dalam rumah itu. Pemilik rumah yang baru juga selalu berakhir dengan kejadian yang sama. Mereka tak betah berlama-lama tinggal di rumah angker itu. Hingga akhirnya jatuh ke tangan perusahaan dan dijadikan mes untuk para karyawan. Anak kecil yang mati di dalam rumah itu adalah tumbal, karena di setiap perjanjian dengan iblis selalu akan meminta tumbal. Mbah Warsono berkata jika perjanjian yang keluarga itu lakukan sama dengan perjanjian yang dilakukan Reza. Dari dalam rumah, pengikut Mbah Warsono mengingatkan jika waktu sudah mendekati maghrib, sudah saatnya untuk menyiapkan ritual. Selepas itu, mereka semua masuk ke dalam rumah dan mengelilingi Indra. Dengan pencahayaan lilin seadanya, Warsono memulai ritualnya. Ia meminta pada semua orang yang berada di sana untuk tidak membuka mata sedikit pun saat upacara dimulai. Mbah Warsono memejamkan mata dan membacakan doa. Semua orang mulai memejamkan mata dan cahaya dalam ruangan itu terus berkedip seperti ada pergerakan yang tak kasat mata. Reza mulai mendengar suara Indra yang menangis ketakutan. Karena tak tahan mendengar temannya merintih, akhirnya Reza membuka matanya. Seketika itu Reza kembali masuk ke alam lain. Ia menemukan Indra tertunduk sambil menangis di sudut kamar. Indra berulang kali mengatakan jika ia tak siap untuk mati. Reza segera memeluk temannya itu dan mengatakan jika ia akan menyelamatkannya. Namun Indra semakin histeris dan tiba-tiba pintu terbuka lebar. Terlihat bayangan seorang perempuan berdiri di pintu itu. Tubuh Indra diseret menuju ke arah wanita itu dan Reza kembali ke dunia nyata. Ia dibangunkan oleh Minto setelah pembacaan doa usai. Pengikut Mbah Warsono menyalahkan Reza karena Reza nekat membuka mata saat prosesi ritual berlangsung. Mbah Warsono berkata jika nyawa Indra gagal diselamatkan, iblis itu tak mau mengganti nyawa Indra dengan benda sesembahan lain. Mendengar hal itu, Reza menangis dan bersimpuh di atas tubuh Indra. Ia tak menyangka jika secepat itu Indra pergi meninggalkannya. Malam harinya Reza, Minto, dan Padikin kembali ke mes. Mereka beristirahat sejenak di ruang tamu sembari memikirkan apa yang terjadi kemudian. Minto teringat dengan tumbal yang dibicarakan Reza di Gua Pak Wodo. Minto bertanya apakah Reza melihat Indra dan dirinya sebagai tumbal dalam ritual malam itu. Reza masih menyangkal dan berkata jika ia melihat 3 orang namun pandangannya tak jelas. Meski ia melihat rokok, sarung, dan keris, namun banyak teman-teman lain yang merokok, mengenakan sarung, dan memiliki keris. Reza masih memberikan analisis dan logikanya. Ia berkata jika Indra mungkin digigit serangga beracun di dalam hutan, atau terkena tumbuhan mematikan, atau diserang ular berbisa. Reza sama sekali tak mau disalahkan atas kematian Indra. Kali ini ia benar-benar tak mau berkata jujur pada sahabatnya sendiri yang sudah banyak menolongnya. Sangat kesal melihat arogansi Reza, Minto memukulnya dan mencoba untuk menyadarkan sikap Reza yang sangat keras kepala. Entah apa yang dimakan Reza, hingga Indra mati ia masih saja congkak dan meremehkan hal gaib yang terjadi di depan matanya. Akhirnya Minto pergi dari mes dan pulang ke Solo ke rumah orang tuanya malam itu juga. Alhasil Reza hanya bersendirian di rumah angker itu. Malam semakin larut, Reza tertidur di sofa ruang tamu.
Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Reza melihat Minto masuk ke dalam rumah. Reza menyapanya dan bertanya mengapa ia kembali ke Banyuwangi. Minto melangkah ke depan seraya berkata jika ia malu kalau harus pulang ke rumah orang tuanya. Sambil berjalan masuk kamar, Minto berucap jika ia lebih senang tinggal di mes. Reza menyusul Minto ke kamar, namun ia melihat ada anak kecil yang sedang memakan sesajen di sudut rumah. Reza memanggil anak itu dan melarang anak itu untuk memakan sesajen. Ia mengira anak itu adalah manusia. Dengan tenang, Reza berkata jika di dapur ada banyak makanan yang layak konsumsi. Anak kecil itu tak menghiraukan perkataan Reza dan terus sibuk menghabiskan sesajen. Reza menghampiri anak kecil itu, namun ternyata anak itu takut padanya dan berlari menuju ke arah sumur. Reza berlari mengejar anak itu dan melihatnya bersembunyi di balik sumur tua. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam sumur. Suara itu semakin mendekat ke arah Reza. Meski ketakutan, Reza memberanikan diri mengintip di dasar sumur dan terlihat kepala muncul dari dalam sumur. Hantu wanita itu merangkak dengan wajah mengerikan dan berteriak di depan Reza. Sontak, Reza langsung lari kalang kabut menuju ke kamar Minto. Sesaat ia masuk ke kamar, Minto dan Pak Blangkon sedang memakan sesajen berdua. Reza kembali memanggil Minto dan melihat wajahnya sudah rusak dan babak belur. Untungnya Pak Dikin datang menghampiri Reza. Gimana kalau kamu temenin kami semua di sini? Pak Dikin berkata jika Minto pulang ke Solo dan belum kembali ke mes. Bahkan Pak Dikin tak melihat ada siapapun di kamar Minto. Padahal Reza jelas-jelas melihat dengan mata kepalanya sendiri. Reza akhirnya menyadari jika Minto telah wafat menyusul Indra. Reza mulai memahami kesalahan fatal yang terus-menerus ia lakukan selama ini. Ia bersimpuh di depan rumah menangis dan berteriak. Ingatannya terus tertuju pada Indra dan Minto, teman sekaligus sahabat dekat yang tulus padanya. Esok harinya Reza mengemasi semua barang-barangnya. Ia berpamitan pada Pak Dikin untuk kembali ke Jakarta. Pak Dikin bertanya apakah Reza tak mau menunggu sampai genap sebulan kerja agar mendapat upah sebagaimana mestinya. Namun tekad Reza untuk resign dari perusahaan itu sudah sangat bulat. Sebelum Reza masuk ke dalam mobil, Pak Dikin bertanya apakah Reza melihat dirinya sebagai tumbal. Reza menggelengkan kepalanya. Pak Dikin merasa bersyukur dan meminta Reza untuk bergegas pergi. Ia berkata meski Reza tak bisa menghentikan kematian si tumbal, setidaknya Reza bisa berada di sampingnya di saat-saat terakhir. Mendengar perkataan itu, Reza mempercepat perjalanannya ke Bogor. Sesampainya di stasiun Gambir, Reza menyempatkan diri untuk menelpon ibunya. Saat telepon itu tersambung dengan sang ibu, Reza langsung meminta ibunya untuk membawa ayah ke Orang Pintar. Namun sambil menangis, ibu berkata jika ayah terjatuh saat bekerja dan saat ini kondisinya kritis di ICU. Tanpa pikir panjang, Reza berlari menuju ke rumah sakit. Ia teringat dengan 3 tumbal dan 3 kelopak bunga yang dimakannya. Ia berpikir setelah semua tumbal mati, akankah hidupnya bisa kembali normal seperti yang ia inginkan? Reza terus menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya dari awal dia percaya dan tak meremehkan hal itu, mungkin semua itu tak akan terjadi pada dirinya. Namun pada realitanya semua sudah terjadi dan hal itu akan selalu menemani hidupnya. Sesampainya di ruang ICU, ayahnya sudah pergi untuk selamanya. Reza memeluk erat sang ayah dan mencoba untuk menegarkan ibunya meski hatinya hancur berkeping-keping. Di malam berikutnya, Wulan mengunjungi Reza di rumah Bogor. Si cantik Wulan sudah tak takut lagi untuk bertemu dengan pacarnya itu. Wulan berkata akan datang ke rumah setiap hari sampai kondisi ibu membaik dan tak sedih lagi pasca ditinggal ayah. Reza mengucapkan permintaan maaf karena tak bisa melindungi Wulan saat ia berkunjung ke mes di Banyuwangi. Wulan berkata jika dirinya lah yang seharusnya minta maaf karena telah membuat Reza khawatir. Di kesempatan itu, Reza berencana untuk menceritakan semua pengalaman mistis yang dialami selama di Jawa Timur. Namun dari dalam rumah, ibu memanggilnya. Wulan meminta Reza untuk masuk ke dalam rumah dan menceritakan hal itu esok hari. Karena hari semakin malam, Wulan pamit untuk pulang. Dengan menggunakan sepeda motor, ia berkendara sendirian di malam itu seperti biasanya. Reza masuk ke dalam rumah untuk menemui ibunya. Sang ibu mengabarkan jika atasan ayah Reza, Pak Broto, menelpon untuk mengucapkan turut berduka cita. Pak Broto juga memberitahukan jika ada lowongan pekerjaan di perusahaannya di Jakarta. Ia meminta Reza untuk bekerja di perusahaan itu dengan posisi yang bagus dan jabatan yang cukup tinggi.
Mendengar hal itu, ibu merasa sedikit lega dan meminta Reza untuk menelpon Pak Broto esok hari. Sang ibu bersyukur karena akhirnya Reza tak harus pergi jauh untuk mencari nafkah. Sementara itu, Reza meminta maaf pada ibunya karena tak bisa menemani ayah saat tiada. Ibu berkata jika itu adalah keinginan ayah sendiri. Selama ini, bahkan semenjak dari Reza belum bekerja, ayah sudah menderita suatu penyakit. Dokter mengatakan jika sang ayah bisa pergi sewaktu-waktu. Ayah ingin Reza hidup mandiri sebelum dirinya meninggal. Ia juga merahasiakan penyakitnya dari Reza agar anaknya tak khawatir saat bekerja. Di dalam kamar ayahnya itu, Reza menatap keris yang terpajang di dinding. Keris itu sangat mirip dengan keris yang ia lihat di sumber mata air sakral Gua Dukun Wondo. Ia mengambil keris itu dan seketika teringat bahwa keris itu adalah pemberian dari Wulan. Langsung Reza melesat berlari secepat kilat menyusul Wulan yang sedang menuju ke rumahnya. Baru sampai di jalan utama, sudah ramai kerumunan orang berteriak dan kendaraan macet panjang. Mobil polisi, ambulan, orang berlarian, dan ternyata benar, sebuah bus berguling menimpa tubuh Wulan yang berada tepat di sisi kanan bus. Reza berteriak dan menangis sejadinya. Malam itu adalah pengalaman paling menyakitkan yang pernah ia alami seumur hidupnya. Dari kejadian itu, kehidupan Reza mulai berubah dan terus berubah. 3 bulan kemudian, Reza sudah menjadi atasan di perusahaan Pak Broto. Tak hanya itu, di suatu hari Pak Broto memberikan cek ratusan juta secara cuma-cuma pada Reza. Ia juga memberikan ruangan kerja baru serta mempromosikan Reza untuk naik jabatan. Reza bermonolog bahwa iblis yang ada di dalam dirinya kini merubah dan membawanya menuju kehancuran. Meski dirinya kini bergelimang harta dan keberuntungan menjadi miliknya sendiri, namun langkah kakinya selalu tertuju kepada dosa. Seperti lingkaran yang berputar tak ada ujungnya, kebahagiaan yang dirasakan Reza dipenuhi dengan dosa-dosa. Setelah mendapatkan uang hasil suap dari Pak Broto, Reza menyedekahkan uang itu ke panti asuhan. Dalam perjalanan pulang, Reza menghentikan mobilnya tepat di depan masjid. Ia memberanikan diri untuk mendengarkan azan. Baru 1 bait dilantunkan azan, Reza sudah tak kuat menahan rasa panas di sekujur tubuhnya. Ia menutupi telinganya dengan earphone dan melajukan mobilnya menyingkir dari tempat peribadatan umat muslim. Ia juga menyempatkan untuk berhenti di menceker paling laris yang sering ia kunjungi bersama Wulan. Di tempat itu, Reza bisa melihat sosok hantu wanita yang menjulurkan lidahnya dan menuangkan air liurnya ke dalam mangkok mie. Dan isu pelarisan di warung mie itu terbukti benar. Sejak saat itu, Reza tak pernah mau makan di tempat itu lagi. Sesampainya di rumah, Reza sudah disambut hantu yang menyerupai Wulan. Hantu itu menyambutnya sebagaimana Wulan selalu mengatakan perasaan kerinduan terhadap kekasihnya Reza. Akhirnya Reza bisa hidup berdampingan dengan Wulan namun dalam wujud kematian. Ia kembali teringat saat-saat indah bersama Wulan. Senyum cantiknya serasa meruntuhkan dunia dan seisinya. Reza berkata jika dirinya juga sangat-sangat merindukan Wulan. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari film ini. Karakter Reza yang super keras kepala membuat dirinya tampak egois, congkak, dan sombong. Ia menepis semua kenyataan yang tak sesuai dengan seleranya. Reza yang terkenal selalu berpikir dengan logika dan rasional tak mau mengakui adanya supranatural yang bekerja secara analogikal dan irasional. Meski memang segala sesuatu yang belum dialami sendiri akan selalu terlihat mustahil dan impossible. Namun hidup akan lebih mudah jika mau membuka diri pada hal baru dan menerima kenyataan meski sulit untuk dinalar secara logika. Terima kasih dan sampai jumpa.